apakah apakah satu variabel itu dibutuhkan atau baiknya kita drop. Nah, itu kita bisa menggunakan load test. Nah, yang terakhir adalah tes atau log likelihood ratio test. Jadi em, sebenarnya itu mengekstrak ya hasil log likelihood-nya dari model itu dan dibandingkan eh, antara kedua model itu sebenarnya model mana sih yang lebih baik gitu dalam eh, dalam model dalam bentuk uji hipotesis. Nah, ketika H0 itu ditolak, berarti model yang A itu lebih baik daripada model B. Ketika model B ditolak, ketika H0 tidak ditolak, itu berarti model A dan model B itu sama aja. Nah, biasanya ini digunakan pada konteks eh, variabel yang restricted sama unrestricted atau variabel full. Nah, apa maksudnya? Itu adalah kondisi ketika variabel itu menggunakan ketika model itu menggunakan variabel sebanyak-banyaknya gitu. Jadi modelnya unrestricted atau full. Sedangkan kalau restricted itu model yang dibatasi gitu. Mungkin cuma menggunakan 3 variabel ketika yang full itu menggunakan 7 variabel. Jadi apakah antar model itu prediktif hasil prediksinya itu lebih baik yang mana gitu pada akhirnya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih apakah model yang lebih sedikit variabelnya itu lebih baik estimasinya atau mungkin justru tidak daripada model yang full atau mungkin model yang full itu lebih banyak variabelnya tapi dia tidak tidak menghasilkan estimasi yang baik gitu dibandingkan model yang eh, tidak full atau mungkin bukan lebih baik tapi sama aja gitu. Nah, kembali lagi ketika lebih baik mementingkan hasil estimasi yang variabelnya itu lebih sedikit karena lebih efisien lah modelnya. Nah, mungkin itu terkait goodness of fit. Jadi eh, sekali lagi ya teman-teman, seperti biasa kalau memang ada pertanyaan itu nggak usah raise hand dulu, langsung diinterupsi aja. Karena aku juga mungkin nggak bisa lihat ya teman-teman yang raise hand. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut ke softwarenya. Pertama kita stata dulu aja deh. Kita ke stata. Nah, oke. Ya pertama ya seperti biasa kita bakal em, set global directory juga bakal nge-import. Kita juga akan nge-import datanya gitu. Nah, habis itu kita membuat variable log nih dalam konteks double log ya teman-teman. Cuman kalau di stata ini kebetulan data ini sudah ada double lognya nih ya, ada log price. Jadi kita buat log price, terus area, log area, dan juga kita mungkin eh, nambah transformasi variabel itu di square kan gitu. Jadi kita melihat apakah dalam satu titik cukup tua, harganya malah akan meningkat gitu. Nah, tapi karena variabelnya udah dibuat, jadi kalau di stata itu nggak bisa kita timpa, kita define satu variabel yang namanya udah sama. Jadi ya em, pada kasus ini ya kita buat variabelnya tapi variabelnya udah ada. Jadi kita skip aja. Nah, terus kita buat nih regresinya ya seperti minggu lalu dan seperti 2 minggu yang lalu kita define variabel y-nya apa. Ini harga rumah. Terus ini ngelihat apakah jarak rumah ke incinerator itu mempengaruhi harga rumah. Satu jika dekat, nol jika tidak. Nah, eh, selanjutnya kita masukin variabel umur rumah, dan umur rumah square. Jadi umur rumah kuadrat. Kita kuadratikan. Terus ini kita juga masukin
eh, kamar mandi, eh, jumlah tetangga di sekitar, dan juga luas areanya. Gitu. Nah, terus kita regresi, kita lihat, waduh, eh, kita regresi, ini kita lihat interpretasinya seperti biasa ya teman-teman. Harga rumahnya ini ternyata mereka menurunkan harga rumah, umur. Kalau near incinerator ternyata tidak berdampak sebenarnya. Nah, tapi di satu sisi ketika rumah itu sudah cukup tua, pada satu titik dia akan meningkat gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat nih ternyata walaupun ternyata banyaknya kamarnya tidak signifikan mempengaruhi ya, tapi banyaknya eh, kamar mandi itu semakin banyak kamar mandi harganya semakin mahal. Jadi ketika jumlah tetangga makin banyak, itu harganya akan berkurang. Mungkin ini semakin kumuh ya dalam artian. Jadi jarak antar tetangganya semakin dekat, sehingga rumahnya kurang nyaman lah kalau mungkin dibandingkan sama rumahnya yang harganya cenderung tinggi itu eh, biasanya kan jarak antar neighbornya tuh dikit gitu. Nah itu eh, lebih privacy dan sebagainya itu harganya bisa jadi lebih mahal. Dan terakhir ketika luas areanya semakin tinggi dalam meter persegi itu harga rumahnya akan meningkat gitu. Nah, terus kita dari model ini kita bisa melihat ini eh, log likelihood rasionya untuk model ini yang di atas, itu kita lihat. Nah, jadi di Stata ini juga dengan fungsi Stat IC Stat IC ini, teman-teman bisa melihat banyak goodness of fit ya, ukuran goodness of fit yang bisa kita gunakan, bisa kita lihat. Eh, yang pertama kita bisa melihat LL model, jadi acuan untuk likelihoodnya itu ini. Terus ini kita melihat degree of freedom. Degree of freedom kan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan ada 8. Nah, ini akan mengurangi sampel ya teman-teman. Karena yang itu juga yang jadi concern kita, kenapa kita perlu menguji antar model itu penting atau enggak buat dimasukkan, itu karena degree of freedom-nya. Terus kita juga bisa melihat AIC sama BIC, itu semacam tolak ukur ya, tolak ukur untuk uh, goodness of fit, seberapa baik model itu. Terus selanjutnya kita melihat wall test gitu. Nah, di sini sebenarnya fungsinya atau komannya itu cuma tes. Terus kita nambahkan variabel. Nah, variabelnya nih buat kita uji nih sebenarnya variabel ini penting nggak sih dalam model gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kita mau lihat apakah variabel kamar mandi ini ketersediaan kamar mandi itu secara individu modelnya itu maupun dalam sistem itu tuh penting atau enggak. Kita bisa lihat tes. Nah, ternyata probabilitasnya adalah 0,5% ya, atau mungkin di tingkat confidence interval 5% dia menolak H0. Nah, di mana nih kalau teman-teman lihat hipotesisnya adalah bet sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah apakah koefisien dari eh, jumlah kamar mandi ini sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, berarti kan dia tidak penting gitu, dalam artian ya tidak mempengaruhi model juga gitu. Nah, makanya eh, hipotesis itu yang di challenge dalam wall test. Ketika dia menolak, berarti kan hasilnya tidak sama dengan 0, yang mana berarti parameter itu sebenarnya itu signifikan mempengaruhi model. Nah, kita lihat di sini kan berarti signifikan, berarti emang ini model ini variabel ini perlu di keep karena dia mempengaruhi estimasi dalam model. Nah, mungkin kita bisa coba lagi untuk bisa lebih dari 100 sekali lagi teman-teman. Tuh, kita bisa lihat ketika dua variabel itu dijadikan satu, dia punya kemampuan prediksi yang lebih baik, punya kemampuan yang lebih kuat. Jadi memang antara bed sama Ariane perlu di keep gitu.
Terus mungkin kita coba near ink. Oh, ternyata dia tidak signifikan, teman-teman. Nah, berarti eh, satu variabel ini sebenarnya tidak signifikan parameternya kepada model. Jadi kayak bisa di drop. Nah, tapi kalau mungkin kita nambahkan variabel lainnya bisa. Nah, ini kan berarti ketika near incineratornya dijadikan satu dengan variabel umur, itu jadi hasilnya tuh lebih baik. Jadi bisa jadi ketika dua variabel ini masing-masing itu tidak signifikan, tapi di ketika di tes mungkin keduanya itu kedua variabel dalam satu sistem itu punya kemampuan prediksi yang lebih baik, itu ya memang harus di keep nantinya itu. Nah, itu untuk world test. Jadi cukup banyak ya insight yang bisa didapat dari world test, bagaimana kita memilih satu variabel itu lebih penting daripada variabel lainnya, dan bagaimana ketika satu variabel yang ketika di tes itu tidak penting, tidak signifikan, ketika dirangkul gitu, misalnya dibarengin sama variabel-variabel lainnya, hasilnya bisa jadi berbeda. Oke, itu untuk regresi satu. Terus mungkin kita coba lihat ya, kita menggunakan hasil dari variabel yang sudah kita log, itu estimasinya akan seperti apa. Nah, ini kita sudah masukkan. Ini ada log dari harga rumah sama log dari area. Gitu. Nah, kita coba regresi ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat nih R square-nya ya. Ini ada 70% untuk R square dan 69,33% untuk adjusted R square. Ketika kita bandingkan dengan ini, regresi opsi square-nya lebih kecil nih daripada yang regresi opsi 2. Nah, bisa jadi model model double lock ini, model lock ini punya kemampuan prediksi yang lebih baik gitu dalam menggambarkan model. Oke, itu salah satu indikasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingin nih, misalnya ketika membuat penelitian gitu menggunakan ekonometrika atau menggunakan OLS, teman-teman bisa melihat nih, oh bagusnya ini pakai model A, model B, model C. Itu teman-teman bandingkan menggunakan parameter parameter atau tulang ukur yang get the of it gitu. Mungkin R square, adjusted R square, atau mungkin menggunakan log likelihood, AIC, BIC gitu. Nah, balik lagi. Jadi ini untuk regresi yang kedua ya. Nah, ini lebih tinggi hasil estimasinya. Nah, terus selanjutnya kita menguji log likelihood ratio. Hasilnya lebih baik ya, lebih tinggi ya model yang ini. Yang mana model yang ini tuh hasilnya minus 3.639 ya, sangat rendah. Ketika dibandingkan sama model yang ini, dia 42,27 Jadi memang lebih tinggi gitu. Walaupun sebenarnya dari jumlah variabelnya ini sama aja gitu. Cuman yang satu di double lock. Kita mungkin pada model ini cocoknya kita double lock kan gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya work testnya, variabel ini ya tetap signifikan. Ini tulisan baru. Nah, nah itu teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat oh ketika ternyata di model lock ini dia lebih signifikan nih wall testnya antara Near Incinerator dan Rooms ini ketika dijadikan satu digandengkan dia menjadi modelnya signifikan dibandingkan mungkin ya kalau ketika modelnya tidak di lock hasilnya bisa berbeda kan estimasinya. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan, hasil estimasinya signifikan atau tidaknya itu bisa berubah ketika teman-teman mencoba untuk transformasi datanya itu. Nah, itu untuk dua regresi tadi. Jadi kita bisa simpulkan ya, melihat eh, regresi yang ini, EAC-nya cukup rendah, BIC-nya juga cukup rendah,
Sedangkan kalau yang ini ISC-BSC-nya sangat tinggi, maka modelnya tidak tidak relatif tidak efisien dibandingkan model sebelumnya yang tadi sudah aku sampaikan. Terus juga em, kita bisa melihat variabel-variabel mana nih sebenarnya yang bisa kita drop for given model dan sebagainya. Nah, itu untuk log likelihood, rasio sama wall test dan juga double log. Mungkin kita lanjut ya untuk stata ini. Yang selanjutnya adalah log likelihood test. Nah, log likelihood test ya, sekali lagi itu membandingkan sebenarnya membandingkan eh, model satu dan model 2 itu sebenarnya kemampuan prediksinya lebih bagus. Nah, ini kita di sini ada contoh ya, masih model yang di atasnya, masih model yang sama. Ini kita ada model yang eh, ada model yang lengkap, ada model yang full. Ini kita ada log dari harga rumah, umur dan sebagainya. Terus yang kedua, yang ini kita menghilangkan log dari log area gitu. Apakah estimasinya lebih bagus yang mana nih antara yang atas atau yang bawah? Itu apakah model log area ini sudah tidak cukup bagus sebenarnya dalam mendeskripsikan, justru membuat modelnya menjadi less efficient sehingga kita perlu ngedrop. Nah, coba kita lihat rek, rek, sekali lagi. Terus kita estimate. Jadi jadi kita ini mengambil hasil estimasi kalau di sini tuh maksudnya adalah kita mengambil hasil estimasi, kita simpan, kita store, terus kita kasih nama sebenarnya. Bisa kasih nama. Dan di sini aku mau kasih namanya full aja gitu karena ini aku anggap adalah regresi yang full. Tidak yang variabelnya kita gunakan semua lah relatif terhadap regresi yang di bawahnya ya. Eh, kita lihat kita lakukan regresi yang kedua ya. Kita tidak masukin log area. Nah, terus kita estimate store restricted. Jadi oops. Di sini kita store dengan nama restricted. Jadi ini kita namanya hasil estimasinya adalah restricted. Dan terakhir ya menggunakan LR test, likelihood ratio test untuk melihat membandingkan antara full dan restricted. Nah, di sini kita lihat signifikan ya berarti yang menandakan bahwa antar model itu punya estimasi yang berbeda gitu. Yang mana estimasi yang full itu lebih konsisten gitu hasil estimasinya oleh buyer dibandingkan yang eh, restricted gitu. Jadi kita bisa simpulkan oh ternyata log area ini adalah variabel yang penting gitu teman-teman buat kita keep. Nah, kita coba bikin lagi contoh lagi mesti kita masukin area tapi yang kita hapus sendiri incinerator gitu. Ini variabel yang tidak signifikan ya dalam beberapa uji di atas. Kita estimate, terus ini kita estimate, regresi estimate, terus LR, test full restricted. Nah, lihat teman-teman, ternyata hasil estimasinya kita bisa menyimpulkan kalau menolak H0 ya, menolak H0 dengan confidence interval 5%, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hasil estimasi yang di atas, estimasi yang full maupun yang restricted itu menghasilkan estimasi yang sama dan cukup konsisten gitu. Sehingga ya bisa jadi ya variabel itu nggak penting gitu, hanya membuat hasil estimasi yang efisien aja gitu. Nah, kita lihat hasil ASCO-nya juga tidak beda jauh ya, adjusted R-square-nya ya. Ini 6933, di sini 6930. Jadi hanya mengurangi 0,0003 aja gitu. Sedangkan
em, degree of freedom-nya jadi berkurang gitu. Jadi lebih banyak sampel yang bisa diestimasi. Nah, kurang lebih itu teman-teman buat em, log likelihood ratio test. Jadi kita bisa membandingkan variabel dalam model ini sebenarnya penting atau tidak. Kita uji dengan dua jenis model dan sebagainya. Itu. Nah, em, itu dulu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya kita pindah ke R. Kita pindah ke R. Jadi em, pendekatannya cukup sama ya teman-teman. Kita menggunakan data yang sama juga, itu incinerator. Ini ada datanya, terus kita membuat variabel log dan square. Jadi ini ada log incinerator price, kita define nama-nama variabelnya, kita run, terus habis itu kita coba ambil regresinya ini ya, regresi yang tanpa log yang ini, terus hasilnya adalah X. Nah, masih sama estimasinya, konsisten ya dengan distata. Terus kita log likelihood kan, untuk kita ambil rasionya 3639 teman-teman. Nah, terus kan misalnya, nah voltage di sini kita nggak define itu atas urutan regresinya gitu. Jadi voltage kita voltage terus LS nama modelnya ya, model regresinya. Terus kita terms sama dengan masukinnya yang mana nih variabelnya. Ini 5, berarti 5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 Normal itu apakah mempengaruhi gitu kan sekali lagi. Nah, ternyata signifikan di tingkat 5%, di tingkat 1%. Eh, iya di tingkat 1%. Nah, berarti berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita mau gandengkan gitu, misalnya nilai inserter sama H, kita menggunakan C. Karena C dalam kurung itu maksudnya itu adalah set of column gitu, set of numbers gitu, list gitu. Jadi kayak mengakomodir lebih banyak banyak kelas sebenarnya. Kita masukin lebih dari satu itu biasanya menggunakan C dalam kurung gitu. Nah, kita masukin incinerator sama umur gitu. Terus terang, nah ternyata signifikan. Jadi ketika digandengkan, bisa jadi mereka signifikan gitu. Nah, di sini kita lihat kan model satu adalah ini R price dan incinerator. Tapi model 2 kita hapus di sini near incinerator sama H-nya kita hapus. Terus kita bandingkan gitu. Nah, ternyata signifikan. Berarti memang model satu itu penting ketika menggandingkan antara near incinerator dan H. Nah, terus lanjut untuk yang kedua ya, kita OLS lagi. Modelnya kita sudah masukkan log price dan log area. Kita run which log area not found. Nah, di runnya di atas. Ini summary-nya ternyata kurang lebih sama. Terus kita bisa mengambil log livelihood-nya gitu. Nah, sama ya hasilnya di sini ya. Log livelihood-nya juga lebih tinggi daripada yang model di atas. Sehingga hasil prediksinya itu lebih baik pada model yang di atas di model yang kedua nih. Nah, kita juga bisa melakukan uji voltage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kita masukin variabel ke-7. X. Nah, nah, ternyata model yang variabel log area ini signifikan yang mempengaruhi estimasi, teman-teman. Jadi memang cara modelnya ini OLS 2-nya lebih baik daripada OLS 1.
Dan juga variabel-variabel yang kita uji tadi ternyata signifikan. Pun kalau misalnya ada yang tidak signifikan ketika dia di join gitu, kita jadikan satu terus kita uji dua-duanya itu ternyata signifikan. Gitu. Jadi mungkin hasil estimasinya koefisiennya tidak signifikan ya p-value-nya, cuman ketika dia digabungkan hasilnya mungkin lebih baik gitu, membuat modelnya lebih baik. Gitu. Nah, ini kita terus log likelihood ratio ya. Biasa kita buat model lagi. Ini aku coba bandingkan ya model yang tidak aku log. Ini log area yang sebenarnya tidak kita log. Jadi ada dua model regresi, dua sistem. Nah, terus kita gunakan LR test aja gitu. Nah, hasilnya ternyata signifikan. Sehingga bisa dibilang kalau model yang atas, model antar modelnya ada perbedaan estimasi gitu. Dan estimasinya lebih bagus yang mana? Ya, estimasi yang atas. Itu. Jadi ada perbedaan estimasi lah. Kita masukin lagi, kita coba lihat, oh ternyata lebih bagus yang ini. Nah, gitu terus teman-teman likelihood ratio test. Jadi kita pertama bisa melihat em, mungkin mendiagnosa goodness of fit satu variabel ini kita bisa melihat pertama oh log likelihood ratio-nya tuh kita bandingkan antar keduanya, terus mungkin kita uji satu-satu variabelnya apakah masing-masing variabel dalam equation itu punya andil gitu mempengaruhi estimasi atau mungkin sama aja. Terus habis itu lihat variabel-variabel ini kita uji apakah antar dua equation ini, dua regresi ini punya perbedaan gitu. Nah, ketika ada perbedaan, oh berarti ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk kan. Nah, itu kita lihat sekali lagi lihat dari likelihood ratio-nya gitu, teman-teman. Atau mungkin kita tambahin lihat dari AIC, BIC, atau mungkin kita lihat dari adjusted R square dan R square-nya. Adjusted R square aja sudah di adjust sesuai dengan degree of freedom sehingga menghasilkan estimasi yang bisa dibandingkan. Nah, mungkin itu sebenarnya teman-teman yang mau disampaikan. Em, nggak banyak materinya, tinggal masukin function aja karena di sini kita fokusnya untuk mendiagnosa suatu model itu baik atau enggak. Secara teori juga kita sudah sampaikan, sudah itu aja mungkin. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan sekarang atau mungkin kalau belum kepikiran bisa lewat PC aja. Itu mungkin. Oke, belum ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau gitu aku tutup aja. Terima kasih sudah hadir nih. Aku buat agak cepat aja. Bisa weekend, liburan. Nah, itu dulu teman-teman. Eh, oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih yang sudah datang. Selamat pagi.